Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan bahas terkait dengan topik penyaluran air bersih dan air minum di bangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Bersama saya Mutiara Intan Permatasari hadir dengan 7 narasumber lainnya. Mungkin bisa diperkenalkan mulai dari Mas Arzin. Baik, terima kasih Mbak Intan. Perkenalkan nama saya Arzain Faizano. Boleh Kenalkan, dilanjut. nama saya Ahmad Alan Maulana dengan NIM 2024330015. Izin melanjutkan, saya dengan Sukini dengan nomor NIM 2025 Izin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Amelia Sari dengan NIM 2025 339020. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arani Putri dengan nomor NIM 2024 33001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sugeng dengan NIM 2025 33700. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Samsu Maulana dengan NIM 2023 33008. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan topik kita terkait dengan penyaluran air bersih dan air minum di bangunan vertikal. Sebelum kita masuk ke detailnya, mungkin Mas Arzin bisa jelaskan terlebih dahulu sebenarnya alur dasar dari penyaluran air di gedung tinggi itu seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya untuk alur dasar penyaluran air itu bisa kita lihat dulu dari hulunya. Itu air biasanya kan bersumber atau datang dari PDAM atau bisa juga dari sumur dalam gedung. Air ini pertama kali masuk ke reservoir di bawah basement, di basement atau di lantai dasar. Kemudian dari reservoir di bawah, air itu tidak langsung terdistribusi ke tiap-tiap kamar, namun air dipompa dulu oleh yang namanya pompa transfer menuju reservoir atas atau intermediate yang di bagian atas bangunan. Jadi di reservoir atas inilah air itu masuk ke pipa vertikal yang bisa kita sebut sebagai riser. Itu jadi di setiap lantai riser ini bercabang menjadi pipa horizontal yang menyuplai ke tiap-tiap unit kamar atau misalnya ke ruangan pantry dan ruangan-ruangan yang lain. Jadi alurnya kira-kira dari sumber air, kemudian ke reservoir bawah, lanjut dipompa ke reservoir atas, dan distribusi ke tiap-tiap lantai dan unit melalui riser. Seperti itu. Oke, berarti kalau ketika ada salah satu masalah, misalnya di bagian pompa atau tangki, apakah itu berpengaruh untuk seluruh gedungnya? Betul, itu berpengaruh karena semua lantai itu bergantung pada sistem tersebut atau skema tersebut. Berarti apabila ada pemadaman listrik, contohnya, apakah air tersebut masih bisa mengalir atau enggak? Untuk kondisi jika listrik di suatu bangunan itu mati, sebenarnya air itu masih bisa mengalir karena kan tadi kan dipompa dulu dari bawah ke reservoir atas ya. Jadi air biasanya masih bisa mengalir sementara ke seluruh lantai. Itu melalui gaya gravitasi, jadi air itu turun sendiri dari tangki atas ke bawah tanpa bantuan pompa. Namun alirannya itu tergantung dari sisa volume air yang berada di tangki atas. Jadi semakin lama tekanannya semakin kecil, terutama untuk lantai yang paling atas. Namun kalau misalnya kondisi tangki atas sudah kosong, maksudnya sudah tidak ada air cadangan yang tersisa dan pompa juga tidak berfungsi, maka tidak ada lagi sumber dorongan air baik dari pompa maupun dari gaya gravitasi tersebut. Akibatnya, distribusi air ke tiap-tiap lantai akan terganggu, bahkan bisa berhenti total sampai sistem kembali normal atau listriknya sudah aktif kembali.
Berarti untuk kapasitas reservoir itu sangat penting ya Mas ya, biar ada cadangan dalam kondisi misalnya kayak pemadaman listrik gitu ya. Betul Mbak. Makanya untuk perencanaan kapasitas tangki dan pompa itu sebenarnya krusial. Jadi sebelum kita ibaratnya kita pasang sistem tersebut di sebuah bangunan gitu ya. Jadi nggak bisa asal besar atau kecil, tapi itu perlu benar-benar dihitung dan disesuaikan dengan jumlah penghuni, kemudian aktivitasnya seperti apa, serta kebutuhan air harian secara keseluruhan. Itu misalnya gedung dengan jumlah penghuni yang banyak tentu butuh kapasitas tangkinya yang lebih besar ya, karena supaya menyesuaikan dengan cadangan airnya ya biar cukup, terutama saat jam-jam puncak pemakaian seperti pagi dan sore hari. Selain itu juga kapasitas dan kinerja pompa harus diperhitungkan sehingga mampu mendistribusikan air ke seluruh lantai dengan tekanan yang stabil. Kalau misalnya perencanaannya kurang tepat, itu bisa muncul berbagai masalah seperti tangki yang cepat kosong, kemudian tekanan airnya tidak stabil, atau bahkan suplai air yang tidak mencukupi untuk kebutuhan tiap-tiap penghuni. Karena itu, sistem ini harus dirancang dengan perhitungan yang matang sejak awal. Oke, menarik ya penjelasan yang udah dijelaskan oleh Mas Arzin tadi terkait dengan alur distribusi dan pentingnya kapasitas tangki serta pompa. Mungkin sekarang saya akan menanyakan terkait dengan manajemen tekanan air di gedung tinggi. Bagaimana sih cara kita mengatur tekanan air tersebut supaya stabil di setiap lantai? Karena kan pasti ada perbedaan tekanan antara lantai yang bawah dengan lantai yang atas. Terus selain itu, apakah benar dalam gedung tinggi biasanya dibagi menjadi beberapa zona lainnya untuk mengatasi perbedaan tekanan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem zona itu bekerja? Mungkin Mas Rido bisa menjelaskan. Oh, baik. Terima kasih buat Mbak Intan ya. Mungkin saya sini akan menjelaskan sedikit ya. Ini kan Mbak Intan nanya ya, sebenarnya di gedung bertingkat itu semakin tinggi lantainya, maka akan semakin besar juga proses terjadinya kehilangan tekanan karena gravitasi. Kalau kita hanya mengandalkan satu pompa saja atau satu tangki saja, itu akan sering terjadi dua masalah. Eh, yang pertama, lantai atas tekanannya akan kurang dan juga lantai bawah tekanannya akan berlebihan. Lalu untuk di lantai bawah, keran bisa jadi terlalu kencang dan berisiko merusak pipa dan juga fitting. Sementara lantai atas airnya cuma menetes. Mungkin eh, solusi yang bisa dicari bisa dengan gedungnya biasanya dibagi menjadi beberapa pressure zone. Misalnya lantai 1 sampai 10 dibagi menjadi satu zona, kemudian 11 sampai 20 zona berikutnya dan juga seterusnya. Setiap zona punya kombinasi tangki dan booster pump atau pressure reducing dan valve sendiri. Mungkin dengan cara itu tekanan di tiap zona bisa diatur supaya cukup buat lantai paling atas di zona itu, tapi tidak berlebihan di lantai terbawahnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Itan. Oke, berarti itu tidak hanya sekedar tentang pompa yang digedein saja ya, tapi bagaimana membagi gedung jadi zona-zona tekanan supaya semua lantai dapat bagian yang adil. Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau kita cuma menaikkan tekanan pompa tanpa zoning, lantai atas mungkin akan membaik, tapi lantai bawah bakal makin berbahaya ke depannya. Jadi dengan adanya pressure zone, kita atur tinggi kolom air dan juga tekanan kerja masing-masing zona, sehingga sistem yang terbentuk akan lebih seimbang dan aman untuk jangka waktu ke depannya. Seperti itu, kurang. Oke, berarti konsep zoning ini kunci supaya distribusi di bangunan vertikal bisa nyaman dipakai sehari-hari tanpa merusak instalasi. Mungkin tadi Mas Rido sudah jelasin terkait konsep dasar zoning. Biar lebih kebayang nih, mungkin ada contoh konkret nggak ya di gedung, misalnya gedung yang memiliki lantai 30 lantai gitu. Oke, baik Mbak Intan kan tadi udah anggapannya adalah kita misalnya kita punya gedung atau apartemen 30 lantai lah. Kalau hanya ada satu pompa yang mengejar tekanan sampai dengan lantai 30, tekanan di lantai 1 sampai dengan 5 itu bisa sangat tinggi. Kemudian keran jadi terlalu kencang sehingga bunyi
akan terjadi bunyi nging di pipa. Dan sambungan gampang juga bocor. Sementara lantai 25 sampai 30 tetap berpotensi kekurangan tekanan saat jam sibuk. Dengan adanya sistem zoning ini, gedung bisa dibagi menjadi tiga. Zona bawah, lantai 1 sampai 10, kemudian zona tengah lantai 11 sampai dengan 20, dan juga zona atas lantai 21 sampai 30. Tiap zona-zona ini memiliki tangki atau booster pump sendiri. Jadi pompa untuk zona bawah tidak perlu menekan air sampai dengan lantai 30. Cukup sampai sekitar lantai 10 saja. Untuk tekanan kerja di tiap zona bisa dioptimalkan sesuai kebutuhan ketinggiannya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk peran PRV dalam PRV atau pressure reducing valve-nya itu apa ya Mas ya? Atau pressure reducing valve biasanya itu ditempatkan di titik-titik yang tekanannya cenderung berlebih, misalnya di lantai paling bawah dalam suatu zona. Fungsinya apa sih gitu kayak? Fungsinya itu untuk memotong tekanan yang terlalu besar agar tidak merusak perlengkapan. Jadi meskipun pompa itu diberi tekanan yang cukup tinggi untuk melayani lantai paling atas di zona tersebut, lantai paling bawah itu tidak ikut kena tekanan atau tidak terkena imbasnya yang berlebihan. Jadi sudah bisa dikendalikan dengan adanya sistem pressure reducing valve atau PRV. Seperti itu. Oke, mungkin saya dapat simpulkan, jadi zoning dan pengaturan tekanan merupakan upaya menyeimbangkan kenyamanan pengguna airnya deras, tapi tidak merusak instalasi dengan keamanan sistem jangka panjang. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Rido terkait dengan tekanan yang diatur per zona lantai. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, yaitu terkait dengan distribusi air diatur supaya setiap unitnya dapat aliran yang cukup. Mungkin Mbak Sukini bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Iya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Ini menyambung tadi ya obrolan dengan Mas Zen maupun Mas Rido gitu ya. Nah, dari penjelasan tadi, kalau kita zoom in ke satu zona, misalkan saya ambil contoh lantai 11 sampai 20 gitu ya. Air dari tangki atau pompa zona itu naik lewat pipa vertikal utama yang biasa kita sebut dengan riser. Riser ini adalah pipa tegak yang berdiri dari bawah ke atas gedung dan menjadi jalur utama pengaliran air ke semua lantai dalam satu zona. Dari riser ini, di setiap lantai ada pipa cabang horizontal yang menyusuri koridor. Nah, dari pipa cabang inilah air masuk ke masing-masing unit lewat pipa pipa servis yang lebih kecil dan akhirnya sampai ke kamar mandi, dapur ataupun pantry. Jadi, riser bisa dibilang sebagai tulang punggung sistem distribusi di gedung, sedangkan cabang horizontal atau pipa servis adalah tangan-tangan yang mengalirkan air ke setiap kamar. Seperti itu, Mbak. Berarti posisi untuk unit terhadap riser itu juga berpengaruh ya Mbak ya? Unit yang dekat dengan riser dibanding dengan yang jauh di ujung koridor. Tepat sekali Mbak Intan. Unit yang paling dekat dengan riser cenderung mendapat tekanan dan debit yang lebih besar gitu karena kehilangan tekanannya sedikit. Sebaliknya, unit yang berada di ujung pipa, apalagi kalau banyak belokan dan sambungan seperti itu, tentunya ini akan bisa mengalami penurunan tekanan yang lebih besar. Kalau desainnya tidak diperhitungkan, penghuni di ujung koridor seringkali mengalami aliran air yang lebih kecil. Terus bagaimana ya Mbak, semisalnya bagaimana cara kita mensiasati agar agar tidak ada unit yang kebagian sisanya doang gitu. Baik, jadi pertama tentunya kita melakukan pemilihan diameter pipa harus disesuaikan dengan total beban di hilirnya. Segmen pipa yang melayani banyak kamar perlu diameter lebih besar untuk mengurangi head loss. Kemudian yang kedua, kita gunakan balancing valve di titik-titik tertentu untuk mengatur distribusi aliran, sehingga unit paling dekat dengan riser tidak terlalu dominan dan unit di ujung tetap mendapat aliran yang memadai. Mungkin selain balancing, apakah ada komponen lain yang penting untuk level lantai tersebut Mbak? Oh, tentu ada, Mbak. Di sini ada valve isolasi di cabang-cabang unit lantai. Fungsinya, kalau misalkan ada kebocoran di satu sayap koridor,
Operator bisa menutup hanya satu cabang itu tanpa mematikan suplai di seluruh aliran atau seluruh gedung. Ini penting untuk meminimalkan gangguan ke penghuni yang lainnya. Kalau dari sisi pengukuran pemakaian, itu bagaimana cara kita mengaturnya ya? Banyak apartemen memang memasang water meter di setiap unit, gitu ya. Tepatnya sebelum pipa masuk ke jaringan internal kamar. Fungsinya apa? Karena dengan demikian konsumsi per unit bisa dihitung secara adil. Di hotel, terkadang metering dilakukan per blok atau per fungsi, misalkan meter untuk ke laundry, ke dapur, ataupun area kamar tamu. Data meter ini juga dipakai untuk melihat apakah ada indikasi kebocoran dalam sistem distribusi tersebut. Kalau total pemakaian tercatat lebih besar dari perkiraan, bisa jadi mungkin ada masalah jaringan di distribusi internal. Kalau terjadi perubahan pola hunian, misalnya ya awalnya banyak unit kosong, lalu tiba-tiba penuh, apakah distribusinya perlu penyesuaian lagi atau tidak? Seringkali iya gitu ya. Jadi suatu hunian bisa jadi meningkat gitu ya. Dengan meningkat ini tentunya beban di pipa tertentu bisa melonjak gitu ya. Terutama di segmen yang melayani banyak unit studio kecil. Operator bisa mengevaluasi kembali setting balancing valve dan kalau perlu melakukan modifikasi minor seperti membesarkan diameter di segmen tertentu atau bisa menambahkan cabang baru. Intinya manajemen distribusi ke kamar itu bukan hanya urusan di desain awal gitu ya, tapi juga pemantauan dan perlu adanya penyesuaian saat pola pemakaian berubah. Oke, berarti di level lantai dan unit itu, distribusi air yang baik merupakan kombinasi antara desain pipa yang benar, pengaturan valve yang tepat, serta monitoring pemakaian secara rutin. Apakah benar seperti itu, Bu? Tepat sekali Mbak Intan. Kalau tiga hal itu bisa berjalan, penghuni di kamar paling dekat maupun yang paling jauh dari riser, idealnya sama-sama bisa mandi maupun cuci piring tanpa drama. Jadi asas keadilan lah pada akhirnya seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Sukini atas penjelasannya terkait dengan tekanan distribusi air. Sekarang mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang berhubungan dengan tangki dan waktu tinggal air. Apa aja sih masalah utama yang muncul kalau air terlalu lama disimpan di tangki atau pipa? Mungkin Mas Alan bisa menjelaskan terkait hal ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari pembahasan kualitas. Nah, dalam sistem distribusi ini kita akan mengenal istilah water age, yaitu berapa lama air dapat mengendap di dalam tangki dan di jaringan pipa sebelum dipakai. Nah, semakin lama water age, sisa klorin bebas yang tadinya berfungsi sebagai disinfektan atau pelindung akan terus berkurang karena bereaksi dengan bahan organik dan permukaan pipa. Nah, kalau residual klorin ini turun terlalu rendah, kemampuan air untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme itu akan ikut melemah. Nah, di sisi lain, bakteri juga bisa membentuk lapisan biofilm di dinding tangki dan juga pipa. Nah, kombinasi water age tinggi dan biofilm ini yang sering bikin kualitas air menurun. Misalnya muncul rasa dan juga bau yang tidak enak, atau air akan tampak keruh dan juga muncul warna kekuning-kuningan. Oke, berarti tangki yang volumenya terlalu besar dibanding dengan konsumsi harian justru lebih berisiko bikin air lama berada dalam tangki ya, Mas ya? Ya, betul banget, Mbak. Kalau kapasitas tangkinya ini terlalu besar atau pola pemakaiannya ini naik turun, sebagian volume air bisa sangat jarang terganti. Itu yang membuat water age itu tinggi. Nah, di gedung tinggi ini sering terjadi di tangki intermediate tank atau di pipa ujung yang jarang dilewati aliran, terutama kalau tidak ada program sirkulasi dan juga flushing yang baik. Terus ada nggak sih Mas langkah-langkah apa yang biasa dipakai untuk pengelola gedung supaya dapat menjaga kualitas air di storage tersebut? Nah, untuk umumnya ini ada tiga langkah nih, Mbak. Yang pertama itu
dengan disinfektan ulang atau secondary disinfection. Di sini sedikit klorin atau kloramin ditambahkan lagi, misalnya di outlet tangki, supaya residual klorin ini di jaringan tetap berada di kisaran yang aman tanpa berlebihan. Nah, ini penting banget nih, terutama kalau jarak dan juga waktu perjalanan air dari tangki ke pengguna cukup panjang. Nah, yang kedua itu dengan sirkulasi. Sistem ini dibuat agar tidak terlalu lama diam. Misalnya ada pompa circulation yang memutar air dari tangki melalui jaringan tertentu, lalu akan kembali lagi. Dan membuat loop sehingga pipa ujung tetap dialiri air. Dengan sirkulasi, kita akan mengurangi zona stagnan dan juga akan menekan pembentukan biofilm. Nah, langkah yang ketiga itu dengan flushing terjadwal di titik-titik dead end atau pipa yang jarang dipakai, operator akan membuka hidran atau keran khusus yang mengalirkan air dengan debit tinggi selama beberapa menit. Nah, tujuannya itu untuk membuat air yang sudah tua serta sedimen yang mengendap lalu akan menggantinya dengan air yang lebih segar dari sistem utama. Kurang lebih seperti itu, Oke, Mbak. mungkin saya dapat menarik kesimpulan. Di satu sisi, tangki itu penting untuk menjamin kontinuitas supply. Tapi di sisi lain, kalau pengaturan volume, waktu tinggal, dan pemeliharaannya tidak baik, justru itu bisa menurunkan kualitas air tersebut. Yes, betul banget, Mbak. Makanya desain kapasitas tangki, jadwal pengisian, program disinfeksi ulang, lalu sirkulasi, dan yang terakhir itu dengan flushing, itu harus dipandang sebagai satu paket. Kalau itu semua seimbang, kita bisa dapat dua-duanya tuh, supply yang andal dan juga kualitas air yang tetap aman untuk diminum atau dipakai sehari-hari. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Alan. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan eh, terkait aspek pemeliharaan jaringan pipanya sendiri. Mungkin apa saja yang termasuk program operasi dan pemeliharaan pipa di gedung tinggi tersebut? Mungkin Mbak Rahayu bisa menjelaskan terkait hal ini. Oke, secara umum ada 3 kegiatan utama, ada flushing berkala, pengecekan kebocoran, dan penggantian pipa tua. Flushing berkala artinya kita mengalirkan air dengan debit tinggi melalui pipa, terutama di jalur utama dan cabang eh, yang jarang dipakai untuk meningkatkan sedimen karat dan biofilm yang menempel di dinding pipa. Flushing ini biasanya dijadwalkan beberapa kali dalam setahun, dilakukan di luar jam puncak supaya tidak mengganggu penghuni. Air hasil flushing dibuang ke titik drain yang aman sampai air yang dikeluarin kembali jernih. Dengan cara ini, resiko air keruh atau berwarna coklat ketika keran dibuka bisa berkurang. Terus untuk pengecekan kebocoran itu biasanya kita melakukannya seperti apa ya Mbak di apartemen atau hotel? Yang pertama, tentu inspeksi visual, mencari tanda mencari tanda dinding lembab, plafon bernoda, atau lantai yang selalu basah. Tapi di samping itu, operator juga memantau data tekanan dan pembacaan meter. Misalnya, kalau tekanan tiba-tiba turun di suatu zona atau main meter tetap berputar padahal tidak ada konsumsi, berarti indikasi ada kebocoran dari jaringan internal. Kebocoran kecil atau dibiarkan akan membuat kehilangan air terus-menerus, yang kita sebut refund water internal. Selain boros, energi pompa juga terbuang. Lebih parah lagi ketika tekanan di pipa turun karena kebocoran. Air kotor dari luar pipa bisa tersedot masuk melalui celah tersebut dan mencari air bersih. Oke, terus bagaimana kita bisa tahu kapan saatnya kita mengganti atau kita cukup menambal saja pada bagian pipa tua ya Mbak? Pipa yang sudah berumur lama sering
tambal tambal sulam atau menunjukkan tanda korosi berat. Biasanya masuk kandidat penggantian. Indikasi bisa berupa warna air yang sering coklat, banyak endapan atau sering terjadi kebocoran. Di segmen yang sama dalam jangka panjang, mengganti suatu segmen pipa tua sering lebih murah dan aman dibanding perbaiki kebocoran kecil yang terus-menerus muncul. Selain itu juga beberapa material pipa lama mungkin sudah tidak sesuai dengan standar kesehatan. Penggantian ke material yang lebih tahan korosi dan lebih higienis juga membantu menjaga kualitas air jangka panjang. Oke, semisalnya kita mengabaikan pemeliharaan pipa tersebut, apa sih Mbak dampaknya terhadap penghuni? Yang paling terasa adalah kualitas air. Tanpa flushing dan penggantian pipa, sedimen dan karat menumpuk sehingga bisa keruh, berubah warna atau berbau. Tekanan air juga bisa turun karena penampang pipa mengecil oleh endapan dan karena kebocoran. Akhirnya penghuni sering komplain, airnya jelek, alirannya kecil, dan keran ataupun sanitary cepat rusak. Jadi pemeliharaan pipa bukan hanya soal teknis, tapi langsung berhubungan dengan kenyamanan, kesehatan, dan biaya operasional gedung. Program ONM yang konsisten bisa mencegah banyak masalah sebelum muncul. Oke, jelas sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rahayu tadi. Mungkin tadi kita udah membahas terkait dengan tekanan, distribusi ke unit, kualitas di tangki, hingga pemeliharaan pipanya. Semua itu saling terhubung supaya penghuni bisa menikmati air bersih dengan aman. Oke, untuk sekarang mungkin kita akan membahas topik terkait dengan uh, pentingnya di apartemen dan hotel yaitu tentang air panas. Kenapa air panas ini jadi perhatian khusus dalam sistem penyaluran air? Nah, mungkin Mas Samsul bisa menjelaskan. Baik, Mbak, terima kasih. Jadi saya akan jelaskan di sini kenapa air panas ini jadi perhatian khusus dalam sistem penyaluran air. Nah, karena di hotel dan apartemen, konsumsi air panas cukup besar, terutama untuk mandi, laundry, dan kadang juga untuk keperluan di dapur. Nah, untuk menyediakannya, biasanya ada sistem pemanas terpusat seperti boiler, atau heat pump, atau kombinasi dengan panel surya. Nah, untuk produksi dan distribusi air panas ini umumnya menyerap energi yang tidak sedikit, sehingga kalau sistemnya boros, langsung terasa di tagihan listrik atau gas. Terus apa sih Mas bedanya apa sih beda antara air dingin dengan air biasa secara alurnya? Nah, secara alur atau secara prinsip sebenarnya prinsipnya mirip. Nah, untuk air dingin dari jaringan tuh biasa naik ke water heater atau boiler. Lalu kemudian dipanaskan sampai suhu tertentu. Kemudian dialirkan melalui riser dan pipa khusus air panas ke tiap-tiap lantai atau ke tiap-tiap unit. Karena biasanya pengguna tuh menginginkan air panas yang saat keluar, saat membuka keran atau shower, yang digunakan itu langsung panas. Jadi mereka biasanya digunakan sistem recirculation, di mana air panas terus berputar sehingga temperatur di pipa tetap terjaga. Oke, terkait dengan penjelasan Mas Samsul tadi, berarti recirculation itu nyaman buat penghuni. Tapi bagaimanakah dari sisi energinya Mas? Apakah itu mengakibatkan pemborosan atau apa gitu? Oke, betul. Recirculation itu mengurangi waktu tunggu dan juga mengurangi pemborosan air dingin yang dibuang ketika menunggu air panas keluar. Nah, tapi di sisi lain, kalau tidak dirancang dan dikontrol dengan baik, pompa recirculation akan kehilangan panas di pipa dan bisa membuat konsumsi energi membengkak. Karena itu, penting memasang insulasi pipa yang baik, mengatur jadwal dan kecepatan pompa recirculation, serta memilih suhu operasi yang optimal, yaitu cukup panas untuk kenyamanan dan keamanan, tetapi tidak berlebihan. Oke, jadi pengelolaan air panas itu kompromi antara kenyamanan penghuni dan efisiensi energi. Benar apa Nah, enggak ya Mas ya? Nah, ya itu tepat sekali ya Mbak. Jadi kalau desain dan operasinya tepat, penghuni tetap bisa mandi air hangat kapanpun.
Sementara pengelola hotel atau pengelola gedung tidak perlu kaget ketika melihat tagihan energi yang naik drastis. Begitu kali, Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Sekarang mungkin kita akan masuk ke eh, aspek terakhir, di mana terkait dengan biaya. Bagaimana sih semua sistem yang sudah teman-teman jelaskan tadi diterjemahkan menjadi fee atau biaya ke penghuni apartemen atau tamu hotel? Mungkin Mbak Winda bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Baik Mbak, terima kasih izin menjawab. Biasanya untuk apartemen, umumnya pengelolaannya menerapkan sistem metering per unit. Jadi setiap unit water meter di pintu masuk pipa sehingga konsumsi air bersih bisa dihitung secara spesifik. Tagihan air untuk penghuni kemudian dihitung dari volume meter tersebut dikalikan tarif yang sudah ditetapkan. Ini dianggap lebih adil karena yang bayar lebih banyak adalah yang pakai lebih banyak. Di hotel, konsepnya sedikit berbeda. Tamu tidak melihat tagihan air secara terpisah karena biaya air sudah diintegrasikan ke tarif kamar. Namun, di belakang layar, manajemen hotel tetap memantau meter untuk area-area besar seperti laundry, dapur, kolam renang. Dari situ mereka menghitung biaya air energi yang perlu dibebankan ke harga kamar. Oke, tadi beberapa kali disebut terkait dengan non-revenue water atau NRW. Di dalam gedung itu sendiri, apa sih Mbak dampaknya ke biaya terkait dengan NRW ini? NRW internal adalah air yang sudah dibeli dari PDAM atau pompa dari sumur, tapi tidak pernah tercatat atau tertagih. Contohnya seperti air yang hilang karena bocor pipa, keran bocor di area umum, meter yang rusak, atau pemakaian yang tidak terdata. Kalau volumenya besar, biaya air, biaya energi pompa, bahkan biaya pengolahan limbah ikut naik. Padahal tidak ada pemasukan untuk menutupnya. Makanya manajemen distribusi yang baik seperti zoning, tekanan yang tepat, pemeliharaan pipa, metering per unit itu bukan hanya soal teknis, tapi langsung mempengaruhi kesehatan finansial gedung. Dengan NRW yang rendah dan pemakaian energi yang efisien, pengelolaan punya ruang lebih besar untuk menahan tarif tetap wajar bagi penghuninya. Oke, berarti bisa dibilang semakin rapi sistem teknisnya, semakin mudah juga mengelola biaya agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Begitu ya, Mbak? Betul, Mbak. Di idealnya penghuni merasa nyaman dan tagihan masih masuk akal, sementara pengelolaan tetap bisa menutup biaya operasi dan pemeliharaan, bahkan berinvestasi untuk peningkatan sistem ke depan. Seperti Oke, itu, Mbak. terima kasih atas penjelasannya Mbak Winda. Terima kasih buat Mas dan Mbak semuanya yang telah memberikan penjelasan terkait penyaluran air bersih dan air minum di bangunan vertikal dari berbagai sisi, mulai dari alur distribusi, manajemen tekanan, distribusi ke unit, kualitas tinggi, pemeliharaan pipa, hingga energi panas dan aspek biayanya juga. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa melihat bahwa air yang keluar dari keran kamar ternyata punya perjalanan panjang dan sistem yang cukup kompleks di belakangnya. Mungkin kita sudah sampai di akhir podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.